Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Nidia Dwi Abriliana. Saya guru bimbingan dan konseling di SMA PGI 1 Bandung. Saya mahasiswa PPG Daljab 2020 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor daftar ujian 2020404361. Hari ini akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal dengan tema merencanakan karir di perguruan tinggi pada peserta didik kelas 11. Selamat menyaksikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kangen ya, sudah lama kita tidak bertatap muka. Ada yang kangen ke sekolah? Kangen, Bu, pasti ya. Kangen Ibu. Kalau apa ya? Aku kangen Pak Tahu, Bu. Kangen ya, semuanya kangen ya. Aku kangen suara Abi. Bener, banyak makanan di sekolah, banyak yang enak-enak ya. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat sehingga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa bertatap muka lagi ya secara langsung. Amin. Baik, sebelum dimulai silahkan berdoa terlebih dahulu. Sebelum layanan BK ini dimulai, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Tahul. Baik anak-anak, kita absen dulu ya. Kita absen dulu nih. Pak Tahul ada ya hadir? Jadi pada saat absen bilang semangat gitu ya. Pak Tahul? Oke, Bu. Semangat. Alia Putri. Semangat, Bu. Semangat. Davin. Semangat. Oh iya, semangat. Hanif. Semangat. Semangat. Ya, alhamdulillah ya, semua sudah semangat. Baik, sebelum kita mulai kita ice breaking dulu, oke? Ice breaking. Jadi, ice breakingnya adalah kalau kalian pilih yang nomor 1, kasih tunjuk 1 ke kamera. Kalau kalian pilih 2, tunjuk 2 ke kamera. Ngerti? Baik ya, pertanyaannya cepat. Pilih kopi, pilih susu. Oke. Pilih sahabat, pilih gebetan. Pilih dicintai, pilih mencintai. Oke. Pilih nikah cepat, apa karir dulu? Galau. Yang terakhir nih, pilih hitam atau putih? Oke, ada yang pilih hitam, ada yang pilih putih ya. Good. Itu ini sebenarnya belajar fokus. Jadi kalian masih mikir apa ya? Nah, kayak gitu ya. Tapi yang cepet, yang jawabnya cepet itu berarti fokusnya udah mulai ini ya. Oke. Baik, pada hari ini ya kita akan membahas tentang merencanakan karir ke perguruan tinggi. Ya, kita hari ini akan membahas perencanaan karir ke perguruan tinggi. Kenapa? Karena kita sudah mengisi angket ya sebelumnya, mengisi angket dan seluruh siswa di kelas 11 IPS 4 memang ingin merencanakan karir ke perguruan tinggi, betul? Betul? Betul ya? Jadi kalian memang sudah siap untuk berkuliah ke perguruan tinggi. Namun mungkin masih banyak yang bingung harus apa saja yang akan dilakukan. Nah, nanti kalian selain bisa merencanakan karir, kegiatan kita hari ini adalah kalian harus tahu dulu karir itu apa, lalu harus tahu dulu perencanaan karir itu kenapa, terus kenapa penting, sama kita akan mencoba membuat perencanaan karir sendiri, merancang perencanaan karir kita sendiri seperti apa. Sudah siap semuanya? Baik, sebelumnya silahkan posisikan tempat duduk yang senyaman mungkin. Ya, rapihkan seragamnya, rapihkan kerudungnya. Ya. Bu, kenapa sih harus dirapihin? Soalnya biasanya kalau kita di depan kamera pede, itu moodnya jadi bagus, bener nggak? Ya, seperti itu. Oke, alat tulisnya sudah dipersiapkan. Oke, sip.
Jadi nanti dari awal layanan bimbingan konseling sampai akhir, mudah-mudahan kalian terus tetap bersemangat dan menjadi apa ya, motivasi kalian jadi semakin tinggi gitu ya untuk belajar dan menggapai cita-cita. Kita akan melaksanakan layanan bimbingan konseling selama 90 menit ke depan. Ada yang keberatan? Tidak ya? Baik. Kita mulai, sudah siap semuanya? Katakan siap. Siap, mantap. Siap. Mantap. Siap selalu. Siap selalu. Oke. Kita mulai ya. Kita akan share screen. Oke, share screen. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Tulisannya apa? Merencanakan karir ke Rencanakan perguruan karir tinggi ke perguruan kelas tinggi. 11 IPS 4. SMA PGI 1 Bandung. Wah, jadi ini khusus untuk kelas 11 IPS 4. Ya, Ibu buat materi ini khusus untuk kelas 11 IPS 4. Oke, next ya. Oke. Ada yang mau membacakan? Sebaliknya, jika seseorang bekerja pada bidang yang diminati atau disukai, pastinya akan lebih mencintai dan bahagia dalam menjalankan pekerjaannya. Dampak selanjutnya, yang bersangkutan akan bekerja lebih giat dan punya rasa tanggung jawab yang tinggi, kata Yohana pada acara peluncuran aplikasi Aku Pintar di gedung Kemendikbud. Terima kasih Pak Tahul. Ya, Ibu. Oke, Ibu minta beberapa orang untuk menanggapi dari itu kita bilang kasus ya. Ada dilematika gitu. Silakan, ada yang mau menanggapi dari berita yang tadi Pak Tahul sudah bacakan? Bu, Ya, tapi ini silakan, lebih Aksyam. nanya ya, Bu. Oh, boleh, silakan. Boleh. Kan biasanya kalau mau ke arah perguruan tinggi itu orang tua biasanya suka ngasih saran biar cari jurusan yang cepat kerja gitu, Bu. Padahal kita pengennya ke jurusan yang ini, tapi disuruhnya ke jurusan yang ini biar bisa cepat kerja. Kalau gitu gimana tuh, Bu? Baik, Apa betul. kita harus ngikutin orang tua atau enggak? Ya, terima kasih Aksal atas tanggapan berupa pertanyaan. Coba Ibu pengen lemparkan dulu nih ke teman-temannya. Jadi Aksal ini mengalami gimana Bu kalau misalnya antara keinginan kita ya dengan keinginan orang tua itu tidak sejalan ya. Jadi orang tua memilih pekerjaan yang prospek kerjanya bagus loh, tapi kok tidak sesuai dengan kita. Ada yang mau menanggapi bagaimana cara kalau misalnya kita di posisinya Aksal itu harus seperti apa? Silahkan, terbuka aja, tidak usah takut salah. Yuk. Yang menurut Aksal lebih baik aja yang mana? Oke, buat Davin katanya buat yang menurut Aksal lebih baik itu yang diambil gitu ya? Yang lebih bisa gitu, lebih cocok. Oke, yang lebih cocok. Terima kasih Davin. Ada lagi yang mau menanggapi? Kalau dari aku pribadi mah, Bu, harus diomongin lagi lebih dalam sama orang tua, soalnya biar ada apa ya, nggak tabrakan gitu. Oke, Yang jadi aku lihat dari cerita keluarga. Gitu. Jadi kalau kata Pak Tahul katanya dikomunikasikan dengan orang tua biar nggak bentrok ya. Ya seperti itu. Baik, terima kasih nih Pak Tahul dan Davin. Begitu Aksal. Nah, Ibu menambahkan. Jadi betul sekali seperti Davin dan Pak Tahul. Jika kita tahu keyakinan kita itu di jurusan itu, jadi aku yakin aku cocok banget di jurusan itu, tapi tidak sesuai dengan jurusan yang dipilihkan oleh orang tua, maka yang pertama harus kita lakukan adalah berkomunikasi dengan baik dengan orang tua. Kadang-kadang kan kita suka belum apa-apa ya, si mama padahal kan aku tahu gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang bikin masuk komunikasi dihilangkan ya. Jadi yang pertama adalah komunikasikan dulu. Ketika sulit, cari orang yang di tengah-tengah. Jadi yang netral gitu, di antara Aksal dan orang tua. Misalnya guru BK boleh, terus kakak, adik, saudara boleh. Ya nanti kita akan menjadi penengah biar ada satu suara antara Aksal dan orang tua. Oke, baik. Terima kasih Aksal, Davin, dan Pak Tahul. Ada lagi yang ingin menanggapi soal kasus tadi nih? Kasus yang tadi dibicarakan tentang salah jurusan katanya. Bu. Iya, Davin, silakan. Kan tadi ada sekitar 87% yang nggak cocok sama keinginan. Iya, betul. Biasanya mungkin gara-gara itu menurutnya Bu kompetisi
dari orang lain juga banyak yang minat, jadi gak dapet gitu ya. Oh iya, betul, 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 betul. Jadi, jadi gara-gara itu mungkin Bu banyak yang Iya, gak iya, betul, dapet betul. jurusan ya. Mhm. Terima kasih Davin, betul sekali. Jadi salah satu yang biasanya 80% itu muncul, kenapa sih banyak yang sampai salah jurusan? Karena persaingan di yang jurusan yang kita inginkan itu banyak, jadi kita yang terlempar pada jurusan yang mungkin kesempatannya lebih kecil gitu ya. Apa peluangnya buat orang-orang tuh gampang lah masuknya, tapi kitanya tidak senang. Bisa jadi betul sekali Davin. Ya, itu dilematik, betul sekali. Ada lagi yang ingin menanggapi? Ibu, aku Bu. Ya, silakan Fikri. Jadi kalau menurut aku kan tadi ada orang yang lebih milih buat jurusan lain dibandingkan milih yang sesuai dengan minatnya dia gitu Bu. Kalau menurut aku mah orang-orang yang kayak gitu tuh didasarinya tuh karena mereka lebih ngelihat kalau mereka kerja nanti ke depannya bakal jadi apa gitu Bu. Lebih mementingkan pendapatan mereka nanti kalau kerjanya jadi ini apa sesuai jurusan yang meskipun nggak diminatin gitu Bu. Jadi mereka lebih realistis ke uangnya gitu Bu. Betul, betul sekali. Wah, itu tidak jadi ini ya. Itu memang alasannya sangat realistis. Betul sekali. Kita mencari suatu pekerjaan itu pasti yang pendapatannya lebih besar ya. Pengen lah, siapa yang nggak pengen. Tapi masa-masa pada saat menjalaninya itu yang akan repot gitu ya. Tadi kan dikatakan sehingga jadi tidak maksimal. Mungkin dijalani, tapi jadi tidak maksimal. Akhirnya karirnya mentok aja di situ. Seperti itu ya. Itu bagus banget Fikri. Oke, kita lanjut ya. Atau seperti ini, ada yang pernah mengalami sama tadi kayak Aksal, antara orang tua dan keinginan kita tidak sesuai, ngacung? Ada ya beberapa. Ada beberapa yang memang masih bentroknya sama orang tua. Nanti mudah-mudahan setelah layanan BK ini kalian dapat pencerahan. Sip, kita lanjut ya share screen-nya. Kita lanjut ya. Nah, kita simak dulu video yang akan Ibu tayangkan. Silakan ya. Oke, Ibu minta beberapa orang untuk menyampaikan poin-poin penting dari video yang sudah ditayangkan. Silakan. Aku Bu. Silakan Adnan, silakan. Jadi dia itu menulis satu targetnya yang bakal dia raih gitu. Jadi bukan semata-mata tulisan gitu Bu. Dia itu ada usahanya bisa sampai terwujud gitu Bu, dari foto-fotonya itu. Ya gitu. Ya, terima kasih Adnan. Ini mudah-mudahan Adnan juga ya, apapun yang ditargetkan oleh Adnan bisa tercapai semuanya. Ada lagi yang ingin memberikan poin-poin penting dari video yang telah disampaikan? Menekuni apa yang ingin dicapai tanpa harus melihat penilaian dari sudut pandang orang lain, mau bilang jelek atau gimana, yang penting mah jalanin aja ya, biarinin aja gitu orang lain, gak usah perlu tekunin aja gitu. Betul Pak Tahu, jadi gak usah dengan kata orang, kalau kita udah punya target, mimpi, prinsip, jalani aja, hajar. Ya silakan Yunan tadi ingin menyampaikan. Orangnya nggak terfokus dengan nilainya dia, walaupun dia nilainya kecil, dia tetap berusaha. Iya, emang sesuatu itu emang harus ada ikhtiar yang penting ya Bu ya. Betul. Ya apapun segala sesuatu kita bisa capai dengan ikhtiar, maupun itu emang nggak terwujud, semua juga bakal terwujud kalau misalkan Tuhan udah menghendaki gitu ya, udah tercapai, pasti tercapai gitu Bu. Betul sekali. Nah, benar. Betul sekali. Benar banget ya. Wah, luar biasa deh. Terus deh 11 IPS 4 ini semangatnya sangat luar biasa. Tidak menjadi patokan ya. Tapi harus tetap berusaha dan semangat. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ya share screen-nya. Oke. Nah, ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan. Nah, menurut kalian, jadi karir itu apa sih? Ayo, karir itu apa jadinya? Pekerjaan. Ya, Davin gimana? Pekerjaan. Pekerjaan, betul. Betul sekali, pekerjaan. Ada lagi? Perjalanan hidup seorang, karir, Ya, bilang gimana gitu. Pak Tawal? Itu target Bu.
perjalanan kehidupan seseorang. Perjalanan kehidupan dan karir seseorang, betul sekali. Tadi ada yang bilang target, siapa? Oke, Iya, Bu. iya, betul. Gimana Yunan? Menurut Yunan apa karir itu? Enggak. Oh, enggak. Tadi, Bu. Oh, udah tadi ya. Siap. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa itu perencanaan karir? Jadi kalau tadi karir adalah pekerjaan, target, terus target seseorang. Sekarang kalau perencanaan karir sendiri itu apa? Silahkan. Oh, Nabila katanya ingin menyampaikan. Nabila. Silahkan Nabila. Perencanaan karir itu kayak suatu pekerjaan yang apa ya, Bu? Yang harus direncanakan dulu gitu. Ya, benar, betul sekali Nabila. Karena kalau nggak kita punya pekerjaan tapi tidak direncanakan kan gimana ya gitu ya. Terima kasih Nabila dan teman-teman yang lain. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa perencanaan karir itu penting? Agar tujuan apa yang Jelas, ingin Bu, kita biar nggak capai bingung. itu jelas. Nah, itu. Biar jelas. Terarah, Ibu. Terarah. Betul. Iya. Struktur. Nah, ada targetnya. Ada targetnya. Betul sekali, benar-benar. Betul sekali semuanya. Kalau misalnya perencanaan karirnya tidak terarah? Bukan Ya perencanaan, mungkin bakal lama gitu untuk mencapainya ya, atau bingung gitu. Nanti malah jadi kasus yang tadi yang dibacain sama Pak Tahul ya. Baik, jadi pertanyaan ini yang akan mendasari kita kenapa kita harus merancang karir. Oke. Nah, ada lagi nih dari tadi yang apa itu perencanaan karir, mengapa perencanaan karir itu penting. Ini ada penjelasannya, penjelasan konkretnya. Silahkan ditonton. Ibu ingin ada yang menanggapi atau mau bertanya boleh dari tadi penjelasan tentang perencanaan karir. Sudah cukup jelas penjelasannya? Sudah cukup jelas? Baik ya, sudah cukup jelas. Alhamdulillah, berarti ada yang kalian catat dari poin-poin pentingnya? Sedikit, Bu. Sedikit. Ya, oke. Nah, ada beberapa pilihan sebenarnya ya. Ada beberapa pilihan setelah lulus SMA. Nih, pilihan ada beberapa pilihan setelah kita lulus SMA. Yang dikenal dengan istilah 5K. Coba dibacakan bersama-sama. Kuliah. Kerja, kursus, atau menikah. Kawin. Yang paling terakhir kagak ngapa-ngapain. Menikah. Kagak Kagak ngapa-ngapain. Useless. Itu asli. 5K ya, kuliah, kerja, kursus, kawin atau menikah, kagak ngapa-ngapain gitu ya, kagak ngapa-ngapain. Nah, tapi pada hari ini kita khusus akan menjelaskan tentang kuliah ya, berdasarkan tadi hasil kebutuhan kalian informasi mengenai perkuliahan. Atau jangan-jangan ada yang tiba-tiba berubah pikiran ingin menikah? Enggak, Bu, rasanya mending karir dulu aku. Mending karir dulu. Nah ya, kalau bisa karir dulu aja deh, targetin karir ya. Gitu. Baik, ini jadi ada hal-hal yang harus kalian perhatikan ya, hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam memilih studi lanjut perguruan tinggi. Yang pertama,
Profil perguruan tinggi berdasarkan yaitu misalnya negeri atau swasta, akreditasinya seperti apa, lokasinya seperti apa. Coba Ibu minta kalian menyebutkan perguruan tinggi negeri yang kalian tahu apa aja. Unpad, ITB, UPI, ITB, EB, UI, Universitas Brawijaya, UNJ, UNJ, UI. UGM. UGM. Banyak ya. Kalau di Bandung Ya. berarti apa? Unpad, ITB, UPI, UIN. Udah. Unpas. Iya. Unpad. Nah, Unpad termasuk ke yang swasta. Sekarang sebutkan Swasta. Oh, swasta ya? Swasta apa aja yang kalian tahu? Bos, Telkom, Unpad, BSI, Kom, BSI, Nikom, BSI, Gunadarma, Gunadarma, Itenas. ISBA ya yang paling Mas. terkenal begitu ISBA. Nah, jadi Oh iya, profil ISBA. perguruan tinggi ini kalian harus tahu statusnya apa, negeri atau swasta, dan akreditasinya seperti apa, apakah A atau B. Itu kalian harus tahu, ya. Jangan sampai misalnya nanti kuliahnya mahal, tapi dia nggak punya akreditasi atau abal-abal. Hati-hati ya memilih seperti itu. Ya. Lalu lokasinya seperti apa? Lokasinya, jadi yang kalian tahu misalnya gini, Bu, saya mau ke Unpad. Tahu nggak kalau kuliah di Unpad di mana? Itu di DU. Iya benar, Unpad itu ada di DU. Tapi kalian kuliahnya nggak di DU ya, nggak di Pati Ukur. Tapi di mana? Jauh Bu. Jatinangor. 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 Karena ada beberapa teman dari teman-teman kita itu yang masih berpikiran kalau kuliah di Unpad ini di kantor yang di sini, ya. Enggak, tapi ada di Jatinangor. Baik, next. Nah, program studi atau jurusan. Jadi, ketika kalian nanti memilih program studi atau jurusan, diharapkan tidak hanya memilih satu jurusan, tapi ada beberapa jurusan cadangan ya, bukan cadangan pilihan lain gitu. Nah, nanti Ibu akan kasih tahu bagaimana caranya kita memilih jurusan yang agak sama-sama dengan yang kita suka gitu ya. Oke, selanjutnya adalah biaya. Ada yang tahu nggak kenapa biaya itu penting? Kita bahas. Menunjang segalanya, Bu. Benar sekali. Menunjang segalanya. Betul, betul. Kenapa? Contohnya gini ya, biaya hidup. Kita kalau misalnya, nah ada yang pengen, pasti banyak yang pengen ke Unpad, itu kan di Jatinangor. Kita harus tahu apakah kita di sana ngekos, apa bolak-balik nih, misalnya ada yang rumahnya di Cimahi Sumedang. Tapi kalau ngekos kita harus tahu kosannya harganya yang berapa, per bulannya berapa, makannya biayanya segimana, kita harus tahu. Karena kuliah itu kita nggak setahun 2 tahun ya, tapi minimal sampai 4 tahun. Lalu biaya pendidikannya, oh iya ada yang 5 tahun kata Axel namanya. Kalau sekarang udah tidak boleh lebih dari 6 tahun ya, sudah tidak boleh lebih dari 6 tahun. Lalu biaya pendidikannya, biaya semesterannya seperti apa, biaya pembangunan. Ada yang sudah tahu? Kalian ada yang sudah survei biaya, Bu? Oh di sini harganya segini. Ada yang sudah survei? Belum ya? Nah, Pokoknya mah mahal, Bu. Pokoknya mahal. Ya karena mahal, jadi itu motivasi buat kita cepat-cepat lulus dan kuliahnya yang serius ya. Jadi jangan sampai leha-leha kuliahnya. Nah, biaya pendidikan ini tergantung dari jalur kalian masuk. Apakah kalian masuk jalur SNMPTN, SBMPTN, atau jalur mandiri. Itu berbeda. Lalu transportasi tadi ya, kalau misalnya dikiranya dari Cimahi ke Unpad, ke Sumedang berapa transportasinya. Lalu ada lagi nih tentang beasiswa. Nanti akan Ibu jelaskan nih di pertemuan selanjutnya tentang beasiswa apa aja yang kalian bisa dapatkan. Jadi ada beasiswa kayak kalau di kita tuh namanya bidik misi ya dari pemerintah. Ada nanti yang beasiswa dari perusahaan tertentu, misalnya ada beasiswa dari kampus kerjasama, ada beasiswa yang mau keluar negeri, itu ada. Jadi kalian juga beasiswa menjadi bahan pertimbangan. Dan karena kalau beasiswa itu ada syarat-syaratnya nih, syarat-syaratnya apa aja yang harus kalian kumpulkan. Lalu, nah, kalau kalian udah tahu jurusan apa yang kalian inginkan, kalian harus tahu prospek karirnya seperti apa. Masuk ke sarjana hukum, jurusan hukum, ketika lulus 4 tahun, bisa jadi pengacara atau notaris? Enggak. Belum cukup, Bu. Enggak. Belum cukup ya. Betul sekali ya, belum cukup. Jadi ketika misalnya kamu pengen jadi pengacara, ada jenjang-jenjang karir yang harus kamu lewati kalau kita tempuh gitu. Jadi ini harus paham. Jadi jangan sampai, karena ada beberapa nih yang kayak gini, Bu, aku mau jadi pengacara, jadi tahu-tahu lulus S1 masih jadi pengacara. Belum ya, masih jadi
sarjana hukum gitu. Belum jadi kayak Farhad Abbas, belum jadi kayak Hotman Paris gitu. Belum. Masih terus ya. Oke, lalu jalur masuknya. Nih. Coba jalur masuk ke perguruan tinggi, jalur apa aja? SBM, SBM, SNM, Hotman Paris. PTN. Mandiri, PTN, Mandiri, dia jalur undangan. jalur undangan. Kalian udah tahu nggak perbedaannya itu apa aja? beberapa. Belum. Oke, baik. Coba kayak gini. Kalau jalur tanpa tes, disebutnya apa? SNM, SNM. SNM. Ada lagi nih sebutan yang lainnya, apa lagi? undangan, Undangan, betul. Ada lagi satu lagi nih. Jalur apa? PM, DK. Jadi Apa kalau itu? kalian dengar jalur PMDK, itu artinya kalian jalur tanpa tes. Biasanya ini buat kampus-kampus swasta, itu mereka tanpa tes namanya jalur PMDK. Kayak gitu ya. Oke, kalau jalur tes, SBM, SBM, apalagi biasanya ada jalur tes tertulis ya, jalur tes tertulis itu JTT, ada macam-macam ya kalau jalur tes tergantung kampusnya. Ada lagi jalur mandiri, contohnya apa? SMUP, SIMAK UI, jadi SMUP itu di Unpad, SIMAK di UI, jadi SIMAK itu SIMAK di UI, terus ada UMUP, banyak ya. Jadi tergantung dari kampusnya masing-masing. Nah, ini 5 hal ini menjadi bahan pertimbangan kita untuk studi lanjut ke perguruan tinggi. Jadi kalian sebelum merencanakan karir, kita harus tahu dulu bisa menganalisis seperti ini. Analisis dulu gimana. Oke, sebelum kita lanjutkan ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Siap untuk selanjutnya? Ke materi selanjutnya siap? Baik. Siap, Ibu. Insya Allah. Insya Allah. Nah, sekarang tentang merencanakan karir. Perencanaan karir ya. Oke, lihat. Ada hal. Kalian nanti diminta untuk menyiapkan raport hasil psikotes. Ya, sudah siap ya? Sudah siap. Lalu alat tulis dan handphonenya sudah siap? Oke, alat tulis dan handphonenya sudah siap. Lalu lakukan dengan penuh semangat. Ya, lakukan dengan penuh semangat. Oke, yang pertama adalah menganalisis minat dan bakat. Yang paling mudah menganalisis minat bakat adalah melihat dari mata pelajaran yang kamu sukai. Coba ada yang ingin menyampaikan, Bu, saya sukanya di pelajaran ini, kira-kira jurusan ini yang cocok dengan mata pelajaran yang saya sukai. Ada nggak yang ingin menyampaikan? Aku, Bu. Mana tadi yang aku? Kayak itu, Bu, seni sama TIK gitu, Bu. Oh, Adnan suka seni dan TIK? Ya. Oke, kira-kira Sama jurusan ngedit-ngedit gitu. ngedit. Desain komunikasi visual. Wah, cocok, betul. Jadi Adnan ambilnya desain komunikasi visual. Udah tahu ya mau kemana jurusannya. Ada yang lain? Ada yang masih bingung? Oke, Fikri ini sudah menyalakan open mic nih. Masih bingung. aku sosiologi, Bu, kalau nggak PKN. Oke, pelajaran yang disukai Fikri adalah sosiologi dan PPKN. Kira-kira jurusan yang akan diambil apa? Sosiologi. Sosiologi. Jadi, bagus. Berarti sudah cocok ya antara minat dan bakatnya. Ada yang masih bingung? Aku teh bingung antara geografi sama sejarah. Suka soal itu. Siapa? Aku. Baik, Iya. Gimana Pak Tahul? Bingung, Bu, aku teh antara geografi sama sejarah. Kalau geografi teh kan saya lebih suka gitu kayak ngamatin Arkeolog. ya apa, kalau sejarah ya kayak arkeolog. Terus kalau geografi lebih ke kayak ngamatin tentang gunung api. Ada saran nggak untuk Pak Tahul? Coba menanggapi kebingungan Pak Tahul. Ada saran nggak? Jadi arkeolog. Hah? Jadi cari fosil. Yang cari-cari fosil. Cari tukang surabi. Asik ya kayaknya ya. Betul. Jarang soalnya jarang. Ada lagi yang ingin menanggapi kebingungannya Pak Tahul? Sudah ya. Jadi Pak Tahul nanti katanya bisa dua-duanya aja yang diambil, nggak apa-apa. Oke. Lalu
Nah, tadi kan kita sudah ya menentukan jurusan dan yang sesuai dengan minat dan bakat kita dari mata pelajaran yang disukai. Kalau misalnya bingung, bisa melihat dari hobi ya, dari hobi. Terus bisa melihat dari nilai dan hasil psikotes. Kita masih punya ya hasil psikotes waktu sebelumnya, punya masih disimpan. Oke. Nah, 3, kita identifikasi dan analisis jurusan yang telah dipilih dan dibuat. Baik, jadi sebentar Ibu stop share dulu. Baik, jadi kita akan membuat sebuah proyek ya, proyeknya adalah kita akan membuat sebuah tugas. Ini mungkin sudah sering kalian buat, jadi Ibu yakin kalian akan mengerjakan dengan cepat, yaitu membuat poster. Ini poster ya, kalau poster mungkin sekarang karena kita daring poster, yang nantinya isinya poster adalah tentang menulis jurusan yang kita minati, lalu diisi di posternya itu berisi tentang penjelasan jurusannya, lalu tentang prospek karirnya, dan universitas apa saja yang ada, ya, yang ada jurusan tersebut. Paham? Mengerti? Ya. Kira-kira nih Ibu bertanya, kalian mengerjakan e-posternya perlu waktu berapa lama? Sehari Bu, kurang sih sehari. Kurang dari sehari Bu maksudnya. Kurang dari sehari. Ada yang sanggup 15 menit? Wow. Wow. 4. Nah, ya, tidak apa-apa nih. Oke, baik. Ada yang di chat, nah Bu, saya sanggupnya 15 minggu. 15 minggu mah, kita liburan nggak sih 15 minggu? Oke. Nah, itu tugasnya ya. Jadi kalian akan membuat dan ya nih, membuat ini nih. Kita share screen lagi ya. Oke. Nah, ini ya, tadi tugasnya adalah buatlah poster jurusan yang kamu minati, boleh lebih dari 1 jurusan, ya. Nah, kalau misalnya ada yang sama posternya, jurusan yang kamu pilih, kamu bisa bekerja kelompok dengan teman-teman. Ya, misalnya kata tadi Nabila misalnya dengan Adnan sama jurusannya bisa 1 poster buat berdua dengan catatan jurusan yang diminatinya sama. Lalu kalian posting di media sosial kalian dan di mention atau di tag ke BK sama PGI 1 Bandung karena itu akan menjadi bisa dibaca juga nih sama teman-teman yang lain ya, adik-adik kelas kita atau kakak kelas kita bisa dibaca. Nanti akan dipresentasikan. Nah, ini ada lagi nih. Ini adalah contoh perencanaan karir yang bisa kalian buat juga. Tadi kan untuk jurusannya ya, untuk jurusannya. Ini tentang perencanaan karirnya nih. Jadi kalian bisa isi nama lengkap, ya, ada tempat tanggal lahir, akun sosmednya apa. Bentuknya boleh bebas, nggak harus kayak gini ya, bentuknya harus bebas. Mau pakai mind mapping, boleh, bebas pokoknya. Dituliskan mata pelajaran yang kamu sukai, tadi seperti yang sudah disebutkan, ada yang suka TIK, ya, matematika. Terus kelebihan diri yang kamu miliki. Kebayang nggak kelebihan yang kita miliki? Misalnya ya, Rinaldi, kelebihan saya adalah saya ini ramah orangnya. Tulis aja, sekecil apapun itu. Misalnya Akila, kelebihan dikumpulkan 1 minggu, berarti minggu depan ya, hari apa minggu depan? Hari apa, yo? Senin. Hari Senin. Minggu depan dikumpulkan dan nanti akan ada yang mempresentasikan ya. Oke, nanti pada saat seminggu rentang kalian mengerjakan, kalian boleh sharing sama ibu, menanyakan hal-hal yang kurang kalian pahami dan kurang kalian mengerti. Ya, seperti itu. Bu, misalnya aku ngerjain kelompok nih Bu sama teman, tapi ini kurang mengerti. Boleh, gitu ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak? Udah oke? Ya. Baik, Ibu minta untuk beberapa orang menyimpulkan apa saja yang kalian dapatkan dari layanan yang sudah kita laksanakan. Silahkan. Disimpulkan. Jadi kita jadi tahu gimana kita ngerencanain karir-karir kita gitu Bu. Betul ya. Langkah-langkahnya untuk mencapai tujuan. Terima kasih Naswa, betul ya. Jadi kita tahu bagaimana langkah-langkah kita untuk merencanakan karir. Baik.
Terima kasih ya Nashwa dan Yunan tadi. Oke. Ya, tepuk tangan Akshal semangat sekali ya. Luar biasa ini Akshal. Semangat, betul. Oke. Kira-kira nih, silakan kalian boleh open mic-nya semua. Pengetahuan baru apa yang sudah kalian dapatkan pada layanan BK hari ini? Mengetahui tahap-tahap Bu biar bisa merencanakan apa target-target agar mencapai karir yang diinginkan gitu. Luar biasa Aksal. Tahap-tahap. Lihat saking semangatnya Aksal. Ada lagi yang ingin menyampaikan pengetahuan baru apa saja yang kamu dapatkan? Jawaban Aksal sudah mewakili? Ya, sudah mewakili Mbak Ya Bu, udah Bu. Oke. Bagaimana perasaan kalian ketika melaksanakan layanan bimbingan klasikal hari ini? Nyaman, senang, bagaimana perasaan kalian? Nyaman. Semuanya yang baik-baik Bu. Semuanya yang baik-baik pokoknya mah di sini. Semua yang baik-baik pokoknya mah itu lah. Sangat membuka pikiran Bu. Nah, iya Bu. Mantap. Recommended Bu. Sangat motivasi. Recommended. Alhamdulillah. motivasi itu satu. Jadi terinspirasi. Jadi terinspirasi. Ah, Sangat iya. membantu. Kita Sangat membuka pikiran. Wah, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan kita ke depannya juga bisa bertemu lagi ya. Oke, lalu apa Amin. yang akan kamu laksanakan setelah melakukan layanan bimbingan klasikal coba? Sholat duha Bu, berdoa biar karirnya sukses Bu. Amin ya Allah, sholat duha. Ah, itu tujuannya. Pasti. Biasa. Terus apalagi merencanakan karir lagi ya? Kerjaan tugas. Kerjaan tugas dari budaya ya. Kerjaan tugas. Oke, baik. Nah, terima kasih jawabannya dari teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan pada hari ini bisa berkah ya. Bisa menjadi apa? Yo. Senin. Hari Senin. Minggu depan dikumpulkan dan nanti akan ada yang mempresentasikan ya. Menutup kegiatan karena tadi diawali dengan doa, maka kita tutup kembali dengan berdoa. Silahkan dipimpin. Untuk menutup layanan BK hari ini yang mungkin agak mendung, kita tutup dengan doa kafartum majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Mohon maaf bila Ibu banyak salah kata, ambil yang positifnya, hilangkan yang negatifnya. Ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Ibu. Dan batek kubasai. Batek. Jaga kesehatan ya. Siap, siap. Jaga jarak, pakai masker. Oke. Siap.